kasih konsepnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan konsumen atau customer requirement, ya. Dan kemudian bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan konsumen itu menjadi desain karakteristik atau desain karakteristiknya begini, sehingga memang streamline antara kebutuhan konsumen dengan barang yang kita desain. Jangan sampai tidak streamline. Jangan sampai kita mendesain kebutuhan konsumen mesin gempa gambir, tapi kita pakai motor listrik. Padahal konsumen gempa gambirnya itu beroperasi di tengah hutan. Itu tidak streamline. Desain karakteristiknya jauh menyimpang dari requirement dari customer-nya. Sehingga sekarang kan semua standar-standar penjaminan mutu atau ISO itu, ISO 9000 itu kan intinya bagaimana kebutuhan dari customer ini kita bisa terjemahkan dalam desain kita dengan karakteristik. Jadi intinya bagaimana customer saya mau. Jadi memang sistem kualitas produk modern itu selalu bersandarkan diri kepada kebutuhan konsumen atau yang disebut dengan customer satisfaction, ya. Bagaimana kita mensatisfy satisfy itu apa ya namanya? Satisfaction itu apa namanya? Konsumen, kepuasan konsumen. Jadi kalau ada yang sudah bekerja di mana-mana, sekarang pasti dia selalu akan berorientasi kepada apa yang diinginkan oleh customer saya. Kalau Anda tidak berorientasi begitu, ya lama-lama perusahaannya akan jadi bangkrut. Kesannya tidak ada customer-nya. Oke, mungkin itu. Jadi konsep bagaimana kita mendesain seperti itu, mulai dari prototype, launch, dan kemudian kita kan masuk kemarin ke dalam bab yang disebut product life cycle management. Bagaimana saya memandang produk secara life cycle. Ya, tadi life cycle-nya di desain, ya, di dalam tahap desain. Kemudian kita berangsur kepada tahap manufaktur. Ini manufaktur. Desain itu ada tadi 4 langkah. Desain itu secara umum mungkin dari konsep, kemudian baru kita lakukan pengembangan atau development. Kemudian kita buat sebuah prototip dan kita uji sebanyak-banyaknya prototip itu. Kalau prototip itu sudah bagus, itulah yang mungkin betul-betul yang akan diperkenalkan kepada konsumen. Biasanya begitu tahapan desain. Nah, ketika itu sudah benar, maka kita kemudian kita masuk kepada proses manufacturing. Nah, proses manufacturing sangat berhubungan pertama dengan proses planning. Ya, perencanaan proses, misalnya gambar detailnya sebuah sebuah poros, tentu kita harus baca spesifikasi di sini. Karena spesifikasi inilah yang diminta customer. Customer satisfaction itu kan tercermin dari spesifikasi yang ada. Ya, spesifikasi inilah standar-standar yang diinginkan konsumen. Standarnya, dia produknya harus toleransinya beginian, harus sejajar, dimensinya harus punya toleransi sekian. Itu kan sesuatu yang diinginkan konsumen. Yang Anda sudah terjemahkan dalam desain bahwa inilah konsumen diinginkan begini, maka saya harus membuat produknya porosnya begini. Ya, misalnya di sini ada kesejajaran atau ini. Berarti ini sumbunya harus sejajar. Ya, artinya kalau tidak sejajar mungkin barang itu ketika berputar akan bergetar sehingga memperpendek umur. Nah, memperpendek umur adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan customer-nya. Nah, jadi itu bukanlah customer requirement. Ya kan, customer requirement artinya panjang umurnya, durability-nya panjang. Kan begitu ya. Maka kita dalam proses planning, di situ terjemahannya dalam proses planning adalah di dimensionalnya, di geometrisnya. Kan begitu. Bagaimana kita merancang geometri, ini kan geometriknya. Dirancang tadi, kemudian ini dibaca. Bagaimana Anda memprosesnya. Memproses geometrik atau poros dengan spesifikasi atau standar-standar yang diingini konsumer seperti itu. Nah, kemudian setelah itu
Nah, di sini membutuhkan jasa seorang insinyur biasanya. Kemudian dia dapatlah analisa proses yang dibutuhkan, mesin apa yang dipakai, terus kemudian bahan apa yang di purchasing atau dibeli, perkakas apa yang dibutuhkan, ini kan. Kemudian membuat penjadwalannya sehingga mungkin yaitu sesuai dengan apa namanya delivery time yang diinginkan oleh konsumen kita. Nah, kemudian fabrikasi. Nah, fabrikasi ini sebenarnya kerja ya, di mana apa namanya sumber daya yaitu 4M. 4M itu bisa man, bisa mesin, bisa material, bisa metode atau teknologi teknologi itu dipadukan. Disinilah terjadi apa namanya besar-besaran pengeluaran cost biasanya. Biaya itu besar-besarannya di fabrikasi, sangat besar sekali. Sinilah segala apa namanya sumber daya itu dihabiskan di situ, kira-kira begitu. Nah, ini fabrikasi, kemudian setelah fabrikasi kita mengenal step kontrol kualitas. Kontrol kualitas hanya sebenarnya adalah intinya adalah bagaimana kita menguji lagi rancangan kita, apa mengcompare ya, membandingkan dengan hasil ya, rancangan dengan hasil. Bagaimana membandingkan apakah dia ini comply atau not comply. Comply itu artinya apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu bisa dengan cara mengukur atau bisa dengan cara ngetes atau cara dengan macam-macam kan caranya ya, diukur, inspeksi atau testing itu adalah bermacam cara. Saya kira di banyak insinyur-insinyur kita mungkin yang kerja-kerja di luar negeri juga melakukan proses-proses kontrol kualitas seperti ini. Jadi bagaimana dia melakukan pembandingan apakah dia comply dengan atau tidak comply. Nah, biasanya kalau banyak comply-nya, itulah yang disebut problem. Problem problem itu masalah. Nah, problem ini adalah awal dari tesis Bapak-bapak Ibu sebenarnya kalau mau yang bekerja di industri. Nah, ternyata di kontrol kualitas ada problem. Nah, kalau problem kita cari akarnya masalah problem itu bagaimana dengan metodologi tertentu. Itu yang akan saya berikan di mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan. Bagaimana kita secara metodologi apa namanya apa namanya mengetahui akar dari problemnya dan kemudian bagaimana kita melakukan solusi menyelesaikan problem itu. Karena keinsinyuran itu adalah atau engineering itu adalah memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Ya. Kalau sains itu ilmu, mengetahui kebenaran dari sesuatu. Ya, kalau insinyur itu sebenarnya memberikan solusi. Kalau solusi itu ada dari suatu masalah, masalah itu diketahui dari kita melakukan proses-proses seperti kontrol kualitas seperti ini. Biasanya itu awal dari ini. Nah, ini ada bagian besar nanti yang kita sebut quality management, manajemen kualitas. Nanti macam-macam itu tool-toolnya ada cukup banyak tool-tool yang dipakai intinya dalam melakukan proses pemecahan masalah. Nah, itu. Mungkin di sini ada pertanyaan, ada diskusi. Nah, biasanya kalau dengan saya hampir seluruh tesis mereka itu mulai dari sini, ya. Ya, umumnya yang bekerja di pabrik, ya, apakah pabrik galangan kapal, dia masalahnya masalah cacat pengelasan, masalah apa namanya, masalahnya adalah delay dari produksi. Nah, atau cacat pengelasannya juga timbul. Kemudian atau di PLN adalah ada juga masalah-masalah. Ya. Oke, mungkin itu jelas. Kalau ada pertanyaan silakan. Berikutnya, kalau dalam perspektif produk, kontrol kualitas ini adalah akhir dari produk di mana dia berada di tangan pembuat atau bukan konsumen, maaf, dari produser ya, atau
dari pembuatnya, manufacturer atau pembuatnya. Setelah itu dia akan sampai ke tangan konsumen, mulai dia lepas ya siklusnya ini kembali ke lepas. Kalau saya lihat siklus di gambar ya, apakah sudah ada ya? Jadi ini kontrol kualitas itu adalah langkah terakhir. Setelah itu dia sampai ke konsumen. Nah, sebelum sampai ke konsumen, dia melewati tahapan yang disebut eh, melakukan proses distribusi. Nah, distribusi ini di sini eh, ya awal utamanya itu permasalahan yang biasanya adalah masalah storage atau inventory. Di sini masalah inventory ini. Jadi ini bahasa lainnya adalah inventory atau gudang atau storage. Nah, ini akan menjadi sangat dalam dalam apa namanya? Dalam perspektif apa namanya? Perspektif modern atau sistem-sistem yang ada di Jepang yang dikembangkan ini sangat sangat ini karena inventory ini bermasalah. Inventory ini kan seperti hotel ya. Hotel pada suatu produk ya, dia diinapkan. Eh, Kalau Anda tinggal lama di hotel kan mahal hidup Anda ya. Jadi sebenarnya inventory ini jangan terlalu lama tinggal di hotelnya. Ya, jangan terlalu lama karena biaya hotelnya mahal. Biaya inventory itu kan mahal karena ada apa namanya? Ada biaya ngantar dia ke sana aja sudah biaya itu. Kita harus beli mesin, beli beli alat untuk mengantarkan produk kita ke inventory. Di inventory itu mungkin ada lebih dari ribuan part sehingga kita harus melakukan sistem informasi. Itu kan biaya semua itu kan. Sistem barcode untuk produk kita. Ya, kalau hotel mungkin kamarnya cuma 100, kalau inventory kamarnya mungkin 10.000 kamar, sehingga kalau tidak dibangun suatu sistem inventory akan bermasalah. Nah, kemudian di situ kita perlu tempat yang kita harus buat yang ada investasinya. Terus kita perlu orang, perlu perlu apa ya? Terus pada hakikatnya inventory itu adalah nilai-nilai barang itu kan terbenam, tidak produktif, sehingga menimbulkan ongkos bunga. Sehingga banyak sekali ongkos yang sebenarnya tertanam di inventory atau di gudang atau di storage. Nah, sistem modern itu sebenarnya bagaimana kita dalam supaya produk itu efisien kan supaya jangan terlalu lama ada di storage-nya. Nah, di Jepang dia bangun sistem macam-macam itu namanya. Eh, ada namanya lean manufacturing, ada namanya kaizen, ada namanya macam-macam sistemnya supaya inti-intinya atau just in time namanya. Inti-intinya supaya bagaimana storage itu bisa dihemat atau malah tidak diperlukan sama sekali. Nah, kalau di Jepang memang dia saya dengar inventory untuk produk yang mau diproduksi. Misalnya kalau kita produksi mobil hari ini kan kita harus punya mobil itu kan sekitar 5.000 part. Kita punya inventory terhadap 5.000 part itu. Nah, itu di Jepang malah nggak perlu 5.000 partnya itu baut-bautnya tersimpan di pabriknya itu. Dia langsung dengan apanya? Dengan vendornya langsung vendornya sudah standby di pabriknya yang ketika mau diproduksi hari itu. Katanya sudah sampai di sana. Nah, kalau kita kan akan susah itu. Karena resikonya terlalu besar. Kalau seandainya satu part aja tidak datang, kan hari itu tidak berproduksi. Kalau hari itu dari produksi 200 mobil, satu mobil harganya 200 juta, kan sudah 4, atau berapa itu? 40 miliar ya ruginya hari itu. Itu sangat sangat resikonya. Tapi kalau kita bangun inventory ada biayanya. Jadi ada sebuah sebuah kondisi yang jadi persoalan inventory atau gudang atau storage ini eh, masih menjadi masalah yang sebenarnya dalam konteks bidang-bidang teknik industri atau bidang di supply chain management atau mungkin bidang mesin juga menjadi persoalan yang banyak sekali diteliti orang sampai S3 ini di inventory. Jadi kalau kita pernah dengar ada kata-kata lean manufacturing atau just in time,
atau yang lain-lain itu sebenarnya adalah sistem-sistem yang dikembangkan oleh peneliti bagaimana merendahkan atau menurunkan ongkos-ongkos yang ada di inventory itu. Karena selagi dari awal inventory itu ada sebenarnya hotel, tempat tinggal produk. Kalau kita nyewa hotel mahal lah. Kalau dapat jangan tinggal di hotel. Itu. Mungkin itu sedikit dari fase sebelum sampai ke consumer. Ya, Pak izin bertanya Pak. ya boleh, silakan. Pak, apa namanya, kemarin Bapak menjelaskan perihal customer requirement Pak, atau suara pelanggan yang berkeluh kesah, sedangkan desain karakter itu adalah orang yang mampu mendengarkan keluh kesah customer, seperti itu kan Pak. Nah, pada saat kita menciptakan produk, tentu nanti itu banyak kritikal dari konsumen kita seperti itu. Nah, untuk evaluasi atau kita membuat produk kita yang baru, itu cukup dengan kita mendengarkan keluh kesah dari konsumen kita, terus bisa juga dengan menggunakan dengan survei atau tanya jawab, atau ada lagi nggak Pak kira-kira cara yang lain Pak? Ini cara yang lain ya. Ini pertanyaan dari Pak apa nih? Saya tadi Doni Pak, Wirda Ramadoni Pak. Wirda dan Madoni. Yang di mana ya? Di Wirda, dekat ini ya? Padang, Tapakis. Apa nih? Padang Pak. Padang. Saya di Padang. Tapakis itu ya? Mana kemarin? Enggak Pak, itu Bang Hasri Devin Pak. Saya mau yang dari ini Unida. Unida Pak, iya Pak. Oke, Unida ya. Baik, terima kasih Pak. Apa tadi Unida ya? Pak apa namanya? Doni Pak, Ini ya. Doni aja Pak. Jadi Doni ya. Jadi sebenarnya dalam metodologi perancangan produk itu memang pertama sekali adalah mendefinisikan apa yang disebut dengan customer requirement itu Pak Doni, ya customer requirement. Jadi itu caranya ada banyak metode. Nah itu di TI itu ada macam-macam. Ada cake, metode Kano, ada metode survei, ada metode ini, dan tak perlu pula saya jelaskan sini. Tapi kalau Pak Doni menarik, akan kita terangkan secara pribadi. Ada beberapa metode yang dipakai orang dalam intinya bagaimana pelanggan ya atau orang yang memakai barang ini atau sesiapa ya yang memerlukan barang ini itu requirement-nya semuanya terkumpulkan dengan baik begitu Bang. Jadi sebenarnya inti dari suatu apa ya produk yang bagus adalah memang dia harus melihat suara konsumernya. Jadi misalnya kalau kita lihat mobil dari Eropa kan tidak laku di Indonesia ya, karena memang pembuat mobil di Eropa itu tidak pernah mendengarkan suara konsumen orang Indonesia. Ya, ya. Yang betul-betul meneliti konsumen orang Indonesia mungkin mobil dari Jepang, karena mungkin dia sudah bekerja sama dengan joint venture dengan orang Indonesia seperti Toyota dan segala macam. Mungkin Nissan juga tidak terlalu mendengar konsumer Indonesia itu kayak apa, ya. Sehingga mungkin mobil-mobil seperti Avanza atau yang lain-lain itu mungkin lebih laku di Indonesia karena memang dia tahu demografi penduduk Indonesia, budaya Indonesia, penghasilan Indonesia, terus tahu semua dia karakteristik design requirement dari konsumen, ya. Tapi kalau metodenya itu ya bisa macam-macam. Ada untuk mengkristalisasi konsumen itu apa sih, ya, dan memvalidasi. Nah, itu pentingnya kata-kata validasi ini. Kadang-kadang dalam tugas akhir yang saya bimbing di misalnya di TI, dia mengikuti suara konsumen, tapi apakah valid itu suaranya? Nah, itu kan harus divalidasi. Ada metode juga validasi. Jadi ada metodologi intinya. Kalau saya menjawab pertanyaannya, ada metodologi, ada cara-cara teknik-teknik yang dipakai. Itu bisa dipelajari. Ada apa namanya? Ada ya kalau saya buka di sini ada metode macam-macam. Ada salah satunya Kanu metode, ya. Jadi ada penjelasannya. Kanu itu
melihat suara konsumen itu ada yang diagram ininya, diagram itunya, panjang lagi ceritanya. Intinya ada suara apa namanya keinginan konsumen yang katakanlah yang betul-betul diingini, tapi ada yang betul-betul tidak terlalu diingini. Ada tipe-tipe cara melihat itu metodologinya. Jadi memang tidak ini ya, tidak mentah kita mengikuti katakanlah sekarang ini kan masih mentah. Tapi kita kalau nanti dalam melihat betul-betul apa itu suara konsumen, kita secara metodologi. Jadi secara keilmuan, tentu metodologi itu dikembangkan oleh para ahli. Tentu juga sudah, maka itu lebih valid. Ya. Jadi kalau yang paling tidak valid itu sebenarnya melakukan survei dengan item-item yang mungkin kita perkirakan itu. Tapi itu kan biasanya belum tentu valid. Nah, itu. Kalau sudah metodologi yang sudah dikembangkan, toolnya sudah dikembangkan, itu barangkali lebih valid. Ya, gitu kira-kira. Tapi tidak sekali lagi tidak saya eh, apa namanya tidak saya bahas di sini lebih dalam. Gimana Pak? Apa yang mesti mau Pak Doni? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ya itu. Saya pernah membimbing tesis anak apa namanya Bengkalis waktu itu, dosen Bengkalis ya, dia membuat sebuah apa namanya sebuah peralatan untuk melakukan proses produksi roti kalau saya sederhananya gitu. Kemudian dia melakukan survei terhadap industri roti di tempat dia di Bengkalis. Nah, metode surveinya barangkali eh, ya harus metodologinya harus ada, kemudian pertanyaannya harus valid, kemudian didapat sebuah resume inilah yang dibutuhkan. Nah, kemudian dia nanti merancang karakteristik yang kira-kira tidak jauh dari kebutuhan konsumen yang seperti itu. Ya, oke ya, ini mungkin itu. Baik, tadi itu pertanyaan Pak Doni ini kan di bagian ini ya, di bagian awal, di bagian desain ya. Kita kan sudah sampai ke bagian malah sudah lepas ke konsumen, ke apa namanya, ini mau masuk ke konsumen lagi siklus produknya. Jadi yang tadi itu kan siklusnya di produsen, di pembuat, yang mulai dari mendesain, memanufaktur, melakukan kontrol kualitas, sampai mungkin di storage atau inventory. Itu masih inventory ini sebagian besar masih di di apa ya, pembuat ya, produsennya. Kemudian ada siklus produk eh, yang saya sebut yang di konsumen. Nah, ini menarik sekali juga. eh, saya sebut sebagai pasca produksi lah, boleh dikatakan begitu. Nah, kalau di sininya tadi di gambar ini mungkin di daerah sininya nih, ya apa tadi ya? Dia sebut consumer saja ya, consumer di warna oranye ini ya. Di apa namanya? Di distribution and consumer. Distribution ini mungkin sales dan barang itu sampai ke konsumen, dipakai oleh konsumen. Nah, di sini timbul lagi konsep yang baru ya. Nah, mungkin secara umum eh, apa di konsumen itu produk itu dinikmati layanannya. Jadi yang eh, apa namanya? Yang tangible, tangible itu kan yang fisiknya itu kemudian berubah menjadi infisik dia, intangible, yang tidak berwujud fisik dia. Atau yang tidak berwujud fisik ini saya sebut sebagai di apa namanya di pasca produksi itu banyak berhubungan dengan service atau layanan. Nah, jadi kalau di produsennya itu kita sebut produk, bentuknya tangible, tangible itu apa ya? Fisiknya jelas, tapi di konsumen itu produk itu ya selain produknya dipakai untuk sebuah, tapi dia nanti yang menonjol itu adalah layanannya atau servisnya biasanya yang disebut intangible. Nah,
Misalnya yang sederhana, misalnya apa garansi ya atau janji untuk memperbaiki dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun kalau sesuatu rusak. Itu kan semacam service ya. Ya, janji itu ya kita kan tidak menerima produk, tapi kita menerima layanan nanti. Kalau seandainya itu misalnya contoh. Kemudian kita mungkin ada perjanjian untuk diberi layanan consulting ya. Mungkin ini produk-produk yang agak mahal ini. Misalnya kalau di mesin ini rata-rata kalau kita beli produk, misalnya beli mesin CNC atau beli apapun, nanti ada trainingnya. Ada training cara memprogram, cara memakai, cara merawat, itu ada training. Jadi consultingnya itu ada. Jadi itu apa namanya sesuatu yang berhubungan dengan produk tapi diberikan di pasca produksi. Nah kemudian kalau maintenance ya, misalnya kalau Anda mau beli mobil di Toyota ada 3 tahun maintenance-nya nggak bayar, ya berarti kan itu suatu layanan juga, ya. Kemudian support itu mungkin apa namanya ketersediaan bahan spare part atau yang lain-lain, atau ketersediaannya itu ada dan dekat, atau malah bisa dipanggil di rumah. Maintenance-nya bisa dipanggil di rumah atau ini. Nah, inilah yang menjadi nilai jual dari sebuah produk sekarang. Ya, customer satisfaction-nya di sini. Jadi saya tidak akan membeli mobil eh, lain kecuali saya sekarang Toyota minded misalnya. Atau kalau alat-alat apa namanya konsumer untuk rumah tangga saya lebih percaya ke LG. Yang lain sih Electrolux atau apa nggak percaya betul saya. Walaupun mungkin kata orang produknya bagus. LG produknya jelek kata orang ya terserah. Mau Toyota produknya jelek saya terserah. Tapi ketika saya konsumen kan saya kan menikmati itu ternyata saya merasa itu lebih lebih enak. Contoh misalnya gitu ya. Kalau produk LG kalau barangnya ini contoh lah ya, entah iya atau tidak ya. LG kalau kita ada rusak gitu spare part-nya ada. Kemudian kita bisa telepon dan dia bisa datang ke rumah memperbaiki. Saya kalau tipe itu masa merasa dimanjakan itu konsumen saya. Jadi itulah karakteristik ya apa namanya di konsumen yang merupakan karakteristik service jasa yang dimanjakan dan itu menjadi alasan orang senang terhadap produk. Jadi bukan alasan orang sekarang senang terhadap produk bukan terhadap produknya sendiri tapi terhadap layanannya dari produk itu. Ya, begitu. Mungkin saya merasa Toyota saya harus menjadi pilihan saya Toyota terus karena saya di sini servis apa namanya servisnya ada 2 di Kota Padang. Spare part-nya ada di mana-mana. Terus nilai jualnya murah. Kemudian kalau saya macet di tinggi jalan, saya ada apa namanya Toyota Home Service atau Toyota In-Road Service dan segala macam. Yang dimana di tempat lain tidak ada. Maka itu semuanya kan wujudnya bukan produk itu sendiri, tapi layanannya atau intangible-nya yang menjadi feature dan segala macam terhadap produknya. Nah, sehingga ini jadi riset jadi riset juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya di pasca produksi ini. Nah, saya ada tulisan juga kalau lihat tulisan saya mengenai bagaimana. Jadi saya nanti ada judul riset yang besar yang disebut product service system. Jadi saya definisikan bahwa produk itu sendiri sistem dari produknya tidak menjamin customer satisfaction, tapi sebenarnya produk dan servisnya itulah yang menjaminnya. Nah, bahkan di zaman sekarang ini terjadi servisnya yang lebih dominan kadang-kadang dibandingkan produknya. Servisnya itu macam-macam. Bahkan di negara Eropa ada servis untuk merecycle produk saya. Nah, itu menjadi pilihan produk. Ketika produk saya 5 tahun harus saya ini, nah kita antarkan aja di tempat dia, yang lain tidak punya, sehingga itu menjadi alasan bagi kita untuk memilih. Jadi customer satisfaction-nya bergeser dari produk itu sendiri. Kalau produknya kan artinya bagus, cantik, kuat, kencang, itu kan karakteristik produk.
Tapi kalau karakteristik layanan kan berbeda. Karakteristiknya apa, suku cadangnya bagus, terus kemudian dia melayani kerusakan di rumah dan segala macam, banyak servis-servis yang lain. Nah, itu menjadi suatu apa yang saya sebut dengan product service system, nanti sistemnya apa namanya, itu menjadi tren terkini sekarang dalam merancang sebuah produk, ya. Jadi apa namanya, kalau saya coba kita baca di sini, result of the innovation strategy shifting business focus from design and selling physical product only to selling system of product. Jadi sekarang semua industri yang penjual produk yang maju, yang kompetitif, tidak hanya menjual secara fisik produknya, keunggulan dari produk secara fisik, tidak itu. Tapi dia menjualnya sebuah sistem yang terintegrasi antara produk itu sendiri dengan servisnya. Jadi sebenarnya itu yang dijual. Itulah yang fulfilling specific use demand atau customer satisfaction itu. Itulah yang akan menfulfill atau memenuhi harapan konsumen sekarang ini. Jadi itu jelas. Sehingga mengintegrasikan produk dengan layanannya itu menjadi sesuatu yang penting sekarang ini. Dalam dunia keteknikan, misalnya bagaimana kita membuat produk-produk yang bermodul, misalnya modul, sehingga kalau dia modul, kalau rusaknya ada rusak dengan cepat, dengan waktu yang mungkin sekian menit, modulnya aja langsung diganti. Mungkin ini kadang-kadang masih debatable ya, tapi dari sisi pandang product service system itu akan memperbaiki waktu pelayanan perbaikan. Misalnya. Jadi waktu pelayanan perbaikannya menjadi sangat singkat, ya, atau bisa dilakukan sendiri dengan mengganti modul. Kita tidak perlu tahu melihat apa-apanya, tapi kita ganti. Ya, mungkin kita melihat ada sistem yang memberi tanda bahwa modul itu rusak, mungkin merah warnanya di sistem kita. Produk kita ciptakan seperti itu, kemudian modulnya diganti langsung. Mungkin kita langsung yang menggantikannya bisa juga. Nah, itu sebuah item atau suatu item pada produk sebenarnya menjamin servisnya. Ketika servis itu kan ketika dia dipakai, kita tidak direpotkan dengan produk itu. Dimudahkan, memberi kepuasan terhadap produk itu. Ataupun ketika dia rusak, ada orang yang datang ke rumah saya, itu juga salah satu, atau spare part yang mudah dicari. Nah, dan jadi ketertarikan konsumen akan sekarang tidak saja kepada produk yang kuat, andal, dan modis, yang bagus, warnanya, yang cantik, tetapi juga jangkauan aspek layanannya atau servisnya. Ya, itu yang memanjakan customer satisfaction-nya mengarah ke sana. Ya, jadi ini untuk produk inilah ya, untuk produk consumer yang secara masif ya, secara massal. Nah, jadi ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, pertanyaan-pertanyaan yang dulu saya pernah membimbing mahasiswa yang membuat desain, bagaimana mendesain sistem yang bagus dalam membuat metodologi product service system ini ya, mungkin metodologinya yang dibuat ya, itu ada juga seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini apa namanya, isu-isu yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat kalau saya skip ke penelitian product service system ini, menjadi penelitian yang banyak dilakukan orang sebenarnya. Ya, kalau saya pergi ke Google misalnya, Google, kemudian saya pergi ke, kalau menerangkan S2 ini langsung ke penelitian biasanya. Scholar, kalau S1 enggak ya, materinya yang kita berikan ya. S2 mungkin materi dan bagaimana aspek ininya. Apa namanya? Ya, kalau saya ketik kata product service system ini banyak sekali ini. Product service
system. Ya banyak sih, banyak sekali. Mungkin ada ribuan publikasi yang terkait dengan produk service system. Ya, macam-macam sih judulnya. Bisa kita tidak bisa lihat berapa banyak ini ya. Biasa kalau di sistem sekolah dulu bisa dilihat. Jadi ini sampai halaman berapapun, misalnya sampai halaman 6 pun masih ada produk service system, produk service system. Tentu itu merupakan publikasi-publikasi yang dibuat orang terkait dengan tematik ini, produk service system. Jadi kalau kita berbicara pada tematik ini, dia akan berbicara mengenai eh, bagaimana membuat produk dan bagaimana mengintegrasikan produk dengan servisnya dan bagaimana customer satisfaction itu bisa, intinya begitu, bisa dijamin dengan mengintegrasikan ini. Kira-kira begitu. Banyak sekali ya sebenarnya publikasi yang sangat terkait dengan produk service system. Nah, berkaitan dengan produk service system ini sebenarnya kalau kita tahu sekarang di zaman sekarang ini orang tidak lagi menjual produk sekarang. Ya, jadi menariknya sekarang misalnya orang menjual service sebenarnya lebih banyak, akan menuju ke sana dunia itu. Ya, tidak percaya ya terserah. Misalnya contohnya, maaf ya, contohnya sekarang orang tidak eh, Unan tidak membeli mobil untuk rektornya atau ini. Dia lebih suka memberi servis ya, membeli servis dari jasa rental mobil. Tidak pernah ya, Unan tidak mau beli mobil sekarang. Berarti tidak beli produk deh ya. Dia yang dibeli itu adalah jasanya saja. Betul ya? Jadi servis itu menjadi sesuatu. Sekarang banyak tawaran, kita tidak membeli mesin fotokopi, tapi membeli perusahaan jasa yang disebut Astra Grafia yang memberikan jasa mesin fotokopi. Jadi betul kopinya diantar sini, perawatannya diantar sini, kita pakai aja. Kalau rusak kita balikkan sama dia. Jadi jasanya yang dipakai sekarang ini. Jadi sistem itu. Apalagi di dunia sekarang ini, kalau Anda tahu terjadi revolusi yang disebut dengan digitalisasi. Ya, jadi buku tidak produknya yang ada, tapi buku virtualnya yang lebih banyak sekarang. Ya, jadi buku dalam bentuk virtual, apalagi banyak sekali dalam bentuk virtual ya sekarang ya. Portrait, apa macam-macam produk ini kan bentuk-bentuk digital yang banyak sekarang ya, bukan bentuk fisiknya. Sehingga pengertian produk secara fisik sekarang mengalami pertanyaan kita. Jadi kalau saya bilang sekarang misalnya pustaka, kalau mahasiswa S2 kan suka sering ke pustaka. Saya kira pustaka itu nggak perlu ada pustaka di UNAN. Ya, kalau saya memandang dari segi produk service system. Apakah perlu bangunan? Tidak. Apakah perlu rak? Tidak. Apakah perlu buku? Tidak. Apakah perlu tempat furniture? Tidak perlu. Orang akan menikmati hal yang sama kalau kita membuat e-library. Sama aja. Saya tidak perlu gedung yang saya bangun dengan 10 miliar, saya tidak perlu furniture yang saya beli dengan harga 2 miliar, saya tidak perlu buku yang saya beli dengan harga sekian miliar, saya hanya perlu buku-buku digital yang jumlahnya ratusan ribu, dan mahasiswa saya bisa membaca hal yang sama seperti dia di buku di pustaka saya. Bahkan di pustaka itu tempat ajang pacaran aja sekarang mungkin, lebih tepatnya, bukan ajaran baca buku. Mengapa nggak? Apakah Anda perlu sekarang ini gedung teknik mesin ini? Tidak perlu. Apakah perlu mesin-mesin yang itu? Nggak perlu. Mengapa? Karena sekarang ada virtual university. Kalau virtual university nggak perlu gedung-gedung, bangun gedung dengan investasi ratusan miliar, nggak perlu apa namanya membeli. Di depan saya ini banyak sekali lemari-lemari buku-buku yang kursi-kursi yang sebenarnya nggak perlu itu kalau dalam konsep virtualisasi atau terjadi hanya jasanya yang dijual, langsung jasanya. Mengapa harus produknya dulu? Mengapa harus bukunya harus ada? Buku itu diletakkan di lemari, mengapa lemarinya dibeli? Mengapa lemari diletakkan di bangunan, mengapa bangunannya dibuat? Apa perlunya? Kita perlu virtual. Ya, semuanya dalam digitalisasi. Nah, konsep-konsep
Karena yang diperlukan adalah jasanya, jasa dari buku. Apakah dia fisik atau tidak fisik kan tidak perlu kita mendefinisikan itu. Jadi itu dan kalau setahu saya Bank BCA itu semuanya tidak pernah me, 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 melakukan produk, tidak ada. Jadi bangunan produknya tidak dibuat oleh BCA tapi perusahaan lain. Dia cuma mendapatkan servis dari gedung. Jadi yang dia bayar bukan membangun gedungnya, tetapi dia menyewa saja gedungnya. Terus jasa satpamnya juga disewa. Jadi dia tidak merekrut satpam, tapi dia mendapatkan layanan dari satu perusahaan. Sampai ke bunga-bunga yang ada di kantor bank itu sebenarnya dia tidak beli bunga-bunganya. Potret-potret gambarnya tidak pernah dibeli, tapi dia mendapatkan jasa bunganya dari satu. Jadi ketika karena yang sampai di konsumen itu pada hakikatnya jasanya, ya, bukan produknya. Kita tidak pernah menerima Gojek. Gojek kan yang kita perlukan jasanya kan, gimana dia mengantar saya dari satu titik ke titik yang lain. Ya, kalau produknya mungkin motornya. Kita sebenarnya tidak perlu motornya kan, jasanya. Sebenarnya yang diterima oleh manusia pada akhirnya konsumen itu adalah jasanya. Tapi jasanya ini diterima melalui produk yang sering kita lakukan. Kita menerima jasa pengangkutan, kita beli dulu sepeda motornya, kita beli dulu mobilnya, kita yang nyupirin, dan produk itu bisa memberi jasa kita dari tempat kita ke Unan, sebenarnya begitu, secara logika. Tapi apakah kita perlu beli mobil? Apakah kita perlu? Nah, sebenarnya pada ujungnya jasanya. Sehingga konsep-konsep yang berhubungan dengan jasa ini dan bagaimana mengintegrasikannya dengan produk itu sangat sangat berkembang dewasa ini. Itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada cerita, ada apa, silakan aja. Siap, izin bertanya Bapak Prof. Iya, dengan Ini siapa? Asri Devin Bapak Prof. Ya Pak Asri ya. Siap. Izin Pak, ini Pak sebuah produk yang dikemas itu atau sebuah produk yang diciptakan atau dibuat, apakah terhadap customer recruitment atau customer itu kenapa sangat membutuhkan sekali atau yang berdampak dengan ISO, Bapak? Kadang-kadang sebuah barang itu dilabel dengan ISO. Seberapa pantaskah? Kenapa dia diberikan berlambang ISO begitu? Begitu, izin Bapak. Oh iya. Nah, itu gini jawabannya. Jadi ISO itu kan standar, standar ya. Standar yang sifatnya internasional. Standar itu istinya sebenarnya apa itu standar? Standar itu kesepakatan bersama. Ya. Jadi standar untuk apa? Untuk penjaminan mutu, Pak. Jadi mutu. Jadi orang sepakat bahwa membuat produk itu kan ada spesifikasi atau requirement tadi, customer requirement yang saya cerita dari tadi itu, customer requirement-nya minimal secara apa ya, secara dunia orang mengatakan inilah standar-standarnya. Nah, ISO itu sudah menggariskan standar-standar itu. Untuk produk itu sudah, ya, ya. Jadi, tapi tidak apa ya, ya standarnya itu kemudian misalnya itu internasional. Tapi kalau untuk Indonesia kan ada juga standarnya SNI ya. Kalau untuk Jepang namanya JIS. Nah, barangkali untuk negara Indonesia dengan Jepang beda-beda standarnya. Jadi standarnya itu misalnya saya pernah beli kamera ya, beli kamera di Jepang dengan beli kamera yang sama di Indonesia. Ternyata saya mengalami kejernihan yang lebih bagus yang ketika kamera saya beli di Jepang dengan harga yang lebih mahal sebenarnya. Karena ternyata kamera yang dibuat di Jepang itu harus memenuhi standar-standar yang ada di Jepang itu sendiri. Yang katakanlah mungkin standar kecerahan atau kejernihan dan segala macam atau lensanya atau apanya barangkali speknya lebih tinggi daripada spek yang ada di kita di Indonesia, bisa jadi begitu. Ya.
Saya sepatu yang masuk ke negara Jerman harus memenuhi standar dia. Mungkin speknya itu. Karena lebih mahal dengan ini. Memang lebih enak kadang-kadang dipakai dengan ini. Nah, kalau yang ISO itu sebenarnya standar yang mewakili dunia. Tentu itu berada di tengah lah ya. Ketika di mana ISO sudah mendefinisikan semacam standar yang ini. Sebenarnya kalau saya tahu pendefinisian ISO itu sangat ini sekali, sangat verbal ya, tidak dengan angka atau kuantitas dia. Ya, jadi definisinya sebenarnya verbal sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Tapi ada seperangkat standar dengan kualitas yang bisa menjamin konsumen. Jadi standar itu sebenarnya ISO itu menjamin konsumen, Pak. Kalau tidak ada standar, berarti konsumen ini ditipu saja, diota saja kalau orang pada. Jadi kalau saya membeli tidak ada ISO, tidak ada standar, tidak ada ISO atau CE, CE itu kan Community European ya, CE ya, ke standar yang disepakati oleh Uni Eropa. Ya. Itu juga CE atau SNI atau JIS. Ya minimal SNI lah ya. Kalau tidak ada standar, berarti produk itu tidak apa namanya proses pembuatan dan segala macamnya tidak bisa menjamin kebutuhan konsumen tadi. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi apa ya? Mengapa ada standar atau apa? Memang itu intinya untuk menjamin apakah customer itu minimal dijamin lah. Orang kan ingin membuat customer-nya satisfaction supaya laku barangnya, tapi harus ada juga pihak ketiga yang dipakai sebagai standar untuk menjamin itu. Nah, ketika kita sebuah perusahaan mendaftarkan produk kita ke standar ISO, tentu dia akan melakukan audit atau supervisi terhadap proses kita, apakah sesuai dengan standar. Ada enggak Bapak melihat customer requirement Bapak? Nah, itu. Misalnya gitu. Ada enggak ini? Kalau enggak ada, ya enggak dikasih. Oh, sih betul. Di tempat saya ada bagian pengembangan yang betul-betul melihat ini. Terus dalam produksi ada enggak ininya? Ada enggak kontrol kualitas? Bagaimana bentuk kontrol kualitasnya? Sehingga semua proses itu dilihat, dan kalau proses itu dilihat sesuai dengan apa yang menjadi ininya, maka dia akan memberikan standar ISO. Misalnya ISO atau SNI. Kalau SNI kan Indonesia yang kan. Artinya protection, consumer protection itu standar itu. Penting itu dalam sistem perdagangan, itu penting sebenarnya. Dalam sistem pembelian barang dan segala macam, dalam standar itu sangat penting. Jadi dia memberikan ini ya, jaminan mutu itu, quality assurance itu. Gimana Pak? Mungkin Izin Pak, ya, Siap, terima kasih Pak Prof. ya, izin Pak. ya Pak dari Arab nih ya, yang Pak ini ya. Iya, saya cuma apa Pak dari tentang standar tadi. Kalau kita di pelayaran, karena kapal kita kan biasanya ada kelasnya, ada ABS atau dari NV, macam-macam kelas. Jadi ada spare part yang kalau kita request itu kita minta sesuai dengan standar kelas, misalnya approve oleh ABS gitu. Contohnya seperti seal, Pak, propeller seal misalnya, stand tube seal. Jadi apa? Kita request spare part itu diproduksi oleh manufakturer. Nanti produknya itu ada sertifikat dari kelas. Yang pertanyaan saya, bagaimana cara kontrolnya itu, Pak? Mulai dari desain sampai dia dapat sertifikatnya itu, Pak. Maksudnya sertifikat dari mana, Pak? Jadi ada produk itu nanti seperti standar juga, Pak. Jadi kalau ada produk yang dari produk di bawah air itu, underwater spare part itu ada approve dari kelas ABS misalnya, American Bureau of Shipping misalnya. Jadi gimana caranya produk itu benar-benar kan di-approve sama kelas, bagaimana produk itu mulai dari dibuat itu, dirancang,
sampai datang ke konsumen itu betul-betul sesuai standar gitu, Pak. Hmm. Ya, jadi ini Pak, standar ini sebenarnya secara level ada level dunia namanya ISO, itu level negara namanya macam-macam, SNI atau JIS, level company ada macam-macam, seperti Bapak punya ABS itu level company ya, level apa namanya perusahaan atau apa. Ada level asosiasi juga atau regional seperti CE. CE itu Community Eropa, Eropa ya, Eropa Community dan segala macam. Nah, mereka itu pekerjaan standar pemberi standar itu adalah mengaudit ya, mengaudit seluruh apakah si manufaktur itu sudah mengikuti seluruh spesifikasi yang dilakukan. Ya, itu spesifikasi ini banyak. Apakah spesifikasi tenaga kerjanya, apakah spesifikasi tentang produknya betul hasilnya, prosesnya, tentu ada semacam kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan segala macam. Sama dengan UNAN diaudit oleh apa namanya Ban PT kami Pak, akreditasi ya. Sekarang S2 ini dapat akreditasinya B. Grade-nya B lah ya. Itu secara sertifikat keluar sertifikat dari Ban PT ya. Setelah dia melakukan audit ya, semacam audit terhadap standar-standar yang bagaimana kita comply terhadap standar itu. Ternyata comply-nya kan kalau B itu kan enggak misalnya kalau comply-nya nilainya sangat bagus semua. 4 semua itu mungkin tidak B ya, A gitu ya. Nah, S3 kita sistemnya comply-nya unggul, Pak. Jadi lebih tinggi daripada S2 kita. Unggul itu paling tinggi itu. Jadi comply-nya skornya 4 semua tuh, S3. S1 kita juga unggul. Jadi comply semua lah terhadap standar yang dibuat oleh Ban PT. Nah, Ban PT itu banyak standarnya, baik standar mahasiswanya, standar dosennya, standar alat-alatnya, standar gedungnya dan segala macam itu ada standar-standar yang kita harus penuhi, Pak. Nah, sama itu ceritanya. Ketika Bapak ini ABS atau apa begitu ya, mereka punya juga standar-standar tentu macam-macam lah ya, standar kriteria materialnya bagaimana, kriteria SDM-nya bagaimana, kriteria proses pembuatan. Tentu ada standar-standarnya nanti diaudit. Nah, nanti eh, kalau internasional itu kan tidak tahu saya apakah ada grade ABC, tapi kalau tidak ada grade ABC dia hanya comply dan tidak comply. Tapi kalau semuanya comply berarti dia keluarkan sertifikat itu, Pak. Tapi kalau ada yang tidak comply tentu dia melakukan tidak keluarkan sertifikat, dia minta perbaikan dan segala macam. Nah, sebuah perusahaan yang membuat itu tentu berkeinginan untuk supaya dia dapat sertifikat, Pak. Supaya jadi sebelum dia kan kalau menjual produk kan dilihatkan sertifikatnya itu kan alat jualnya itu. Nah, jadi berarti dia sudah dinyatakan comply dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, tentu ada umurnya juga begitu. Atau tidak begitu ya pertanyaan saya? Apa cocok ya? Atau mungkin salah Ya, jawab, sesuai, Pak? Pak. Hah? Sesuai, Pak. Cuma apa yang ada satu lagi, Pak, maksud saya, contohnya seperti kalau di Indonesia kita ada produk SNI. Ah ya, Indonesia Apakah produk itu, ya, apakah produk itu, berarti SNI ini kan pemerintah, Pak ya, apa yang mengeluarkan sertifikat? ya sebenarnya mewakili pemerintah, dia suatu lembaga independen yang eh, ya yang memberikan di bawah Kementerian Perindustrian kalau tidak salah ya, ya lembaga independen yang memberikan apa namanya semacam label SNI pada setiap produk yang ininya sama dengan kalau MUI kan halal atau tidak halal ya. Kalau ini kan Iya, Pak. SNI lah ya, nah, gitu. Eh, Ya, maksud pertanyaan saya, apakah seperti SNI itu, apakah dia ikut mulai dari merancang sampai sampai di proses manufakturnya, di fabrikasi, kemudian di quality, sampai dia di-approve, Pak? Gimana ya, auditnya gitu, Pak? ya. Jadi memang sertifikat SNI atau ISO itu juga ada ISO 9001, ada ISO 9002, ada ISO 9004. Nah, kalau 9004 hanya kesesuaian standar di bidang kontrol kualitas, kalau tidak salah dulu begitu ya. Kalau 9001 dari mulai
desain, bagaimana desain itu memperhatikan kebutuhan customer sampai dia comply terhadap kontrol kualitasnya. Kalau tidak salah begitu. Jadi dia levelnya macam-macam, Pak. Jadi ada ISO itu kan juga ISO 9001, 9002, 9003, 9004. Nah, itu mungkin sesuai dengan levelingnya tadi. Apakah dia spektrumnya dari desain sampai ke kontrol kualitas, atau dari kontrol kualitas saja, atau dari produksi ke kontrol kualitas, itu akan tergambarkan di situ. Jadi standar apa yang dia penuhi. Nah, memang yang paling komplit memang kalau dia membuat dari desain sampai kepada kontrol kualitas. Ya, kadang-kadang kan perusahaan Baik. kita kan sebagian kan kayak apa ya, kayak mobil-mobil Toyota kemungkinan besar desainnya bukan dilakukan oleh perusahaan Indonesia, di perusahaan besar apanya. Mungkin di sini hanya produksi dan assembly dan kontrol kualitas. Nah, maka disesuaikan juga proses ya ini proses yang dilaluinya itu, Pak. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, kita lihat Baik, Pak. dulu Terima kasih. standarnya apa. Jadi, ya, tapi yang paling jauh, yang paling besar itu memang mulai dari desain, apalagi mulai dari konsep desain yang seperti saya jelaskan tadi, sampai ke kontrol kualitasnya barangkali. Gitu ya, Pak. Baik, Pak. Atau mungkin ada standar servisnya juga sampai ke servisnya. Itu jauh lebih baik, lebih ini lagi. Iya. Oke, mungkin menarik ya. Jadi mungkin kita bicara mengenai aspek industri secara umum. Nah, ini tadi fase di mana di fase konsumen ya. Tadi kalau standar itu fase bukan konsumen itu, produsen itu ya. Produsen yang diaudit oleh badan standar dunia atau standar nasional atau standar Siap, betul. perusahaan. Perusahaan juga punya standar. Kalau di Semen Padang itu namanya perusahaannya FL Smith, standar LV Smith-nya begini ya. Jadi standar itu levelnya macam-macam. Ya. Baik, kemudian terakhir adalah siklus produk ini setelah sampai ke konsumen. Nah, ada sekarang ini isu yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut saya sebagai satu saat produk itu akan mati atau meninggal atau end of life. Sudah ada bermasalah, ada rusak atau segala macam. Nah, ini fase yang paling akhir dari suatu produk, end of life ya. Nah, di zaman sekarang ini apa namanya? timbul lagi isu-isu baru di mana end of life-nya itu apa namanya? Pertanyaannya apakah itu dibuang atau sebagian di reuse. Ya, reuse ini RR semua nanti ceritanya, ada akhiran R, reuse ya. Misalnya yang baik digunakan kembali ya. Kemudian apakah dia di remanufacturing? Jadi atau misalnya produk itu balik lagi dia ke pabriknya untuk dilakukan proses remanufacturing sehingga menjadi produk baru lagi, atau dia di recycle. Recycle ini intinya didaur ulang. Misalnya plat besi itu menjadi material baru lagi. Jadi recycling tadi menjadi material baru dia. Jadi kalau apa namanya plat besi mobil menjadi misalnya material besi dengan KW2 lah, mungkin untuk pagar lagi. Ya, atau panci dari aluminium di recycle menjadi aluminiumnya dilebur menjadi misalnya aluminium untuk perhiasan pagar, misalnya kan dari aluminium juga banyak. Jadi itu recycler. Atau banyak lagi cara-cara yang dilakukan orang. Misalnya ada namanya refurbishment, ada namanya recondition, ada namanya apa namanya ini banyak sekali nih apa namanya reuse, remanufacturing, recycling, recondition, refurbishment, atau apa lagi ya? Dia akan banyak itu istilah-istilah minimal ada 6 Jadi, nah ide ini muncul karena ada permasalahan baru, yaitu ide namanya ekonomi sirkuler namanya. Ide sirkuler ekonomi namanya. Jadi sirkuler ekonomi itu ide di mana mengatakan bahwa
sebenarnya produk yang ada yang sudah habis umurnya masih ada potensi uang yang tertinggal, ya, dan atau potensi bahan atau fungsi yang masih jalan, masih ada. Mengapa harus dibuang? Mengapa harus dibuang seperti dibuang percuma, ya? Jadi intinya sirkular ekonomi itu seperti gambar ini. Mengapa harus dibuang di sampah? Mengapa tidak sebelum dibuang dia dipakai dulu, diputar-putar dulu, langsung dibuang? Atau diputar-putar tidak pernah akan dibuang dia, begitu. Nah, cara memutar-mutarnya ini atau disebut circular economy ini, ya itu tadi ada cara yang macam-macam. Ya, seperti saya bilang tadi di sini, kalau dalam penggunaan dia diputar di use, di sini gambar use, misalnya ini gambar mesin cuci, sebagian komponennya dipakai lagi misalnya, maka itu namanya reuse atau remanufacture, dimanufaktur lagi, atau menjadi bahan baru lagi, di sini dia lebih jauh lagi, atau menjadi terakhir misalnya tidak dipakai lagi, menjadi energi, dia dimasukin di kiln menjadi namanya recovery. Nah, itu yang saya lupa tadi, recovery, jadikan energi dia. Misalnya ban ya kalau dimasukkan dia menjadi bahan energi, ya bisa jadi bahan energi itu karena dia masih energi dalamnya masih tersimpan itu, ya. Ya, ini bukan recycle namanya, recovery. Nah, dia dipakai terus kan, ya. Sama seperti kita memakai misalnya plastik dikumpulin oleh pengepul, nanti jadi apa ya? Plastik dari botol menjadi apalah, menjadi plastik dari apa begitu. Kemudian plastik ini berubah menjadi apa namanya, ember berubah menjadi sandal, diubah jadi apa lagi? Jadi apa? Yang terakhir itu mungkin ya udah dibakar aja lagi. Nah itu kan artinya bahan itu akan dipakai terus. Alasannya mengapa? Sumber daya alam itu terbatas. Kita tidak perlu mengambil dari alam terus, mengapa nggak ambil dari yang ada? Nah, itu disebut dengan konsep-konsep circular economy. Nah, eh, jadi contoh-contohnya itu, ya. Nah, ini contoh misalnya bagaimana sebuah apa namanya, sebuah motor, mengapa tidak bisa diremanufaktur lagi? Ada soalan mengapa nggak dimanufaktur lagi? Nah, ternyata apa namanya, kalau kita lihat di kondisi nyata ada sekarang ini, proses-proses end of life ini sudah berjalan, terutama di negara maju. Bentar ya, aku nggak mau dia. Sebentar. Nah ini, jadi kalau saya lihat di negara maju, sebenarnya produksi itu dia berjalan dalam dua line. Ya. Apa maksudnya dua line? Misalnya kita lihat Xerox, mesin fotokopi, ya. Ada pabrik pembuat mesin fotokopi. Tapi Xerox yang sudah dipakai, yang sudah habis semua pakainya, balik lagi ke Xerox, ada line baru namanya Xerox Remanufacture. Ya, remanufacture. Pabriknya sama, tapi di sebelahnya. Ya, ekonomi sirkular. Ini dia pabriknya di dunia nih. Remanufacturing at Xerox. Jadi Xerox sebenarnya berjalan dua pabrik. Pabrik yang mungkin dari desain yang dari material baru yang diambil dari alam, ya, baja yang diambil dari alam, atau Xerox yang sudah ada di pasar dimasukin lagi ke dalam itu. Menjadi remanufacturing Xerox. Ya. Hampir semua produk sekarang itu. Misalnya terutama alat besar, alat berat ya, Caterpillar, atau Komatsu aja lah, saya kurang tahu Komatsu. Ini alat berat. Komatsu. Nah, Komatsu ini ada pabriknya. Yang dibuat adalah alat berat Komatsu. Misalnya alat ini. Tapi juga ada pabrik Komatsu, mungkin di sebelahnya, yang Komatsu Remanufacturing. Nah, itu pabrik remanufacturing Asia, misalnya di Asia,
itu sebenarnya, ini dia pabriknya. Nah, punya label lain lagi. Ini kantornya PT Komatsu, bukan Komatsu produksi, tapi Komatsu Circular Economy, Circular Economy yang mengambil Komatsu yang sudah dipakai tanpa kita sadari, ada itu. Ya. Misalnya HP handphone Apple ya, Apple handphone. Memang ada pabrik Apple. Tapi juga ada Apple refurbish. Ada juga nih pabriknya, sertifikat refurbish. RE. Jadi untuk Apple namanya bukan remanufacturing tapi refurbish produk. Ya, refurbish Mac, Macintosh, Apple, iPad, semuanya ada nih. Di mana ini dibuat baru? Enggak. Ini adalah circular economy dari iPhone, circular economy Mac yang diberi sertifikat. Ya. Apalagi alat-alat kesehatan yang mesin-mesinnya mahal. Jadi buat oleh Siemens selalu ada remanufacturingnya tanpa kita sadari. Memang itu di Indonesia tidak terlalu belum terlalu tren. Karena remanufacture di Indonesia atau recircular economy di Indonesia itu dilakukan oleh sektor-sektor informal seperti pengepul. Jadi kalau kita di rumah kita, jangan sekali-sekali ada besi di halaman rumah, hilang itu. Diambil orang, di-recycle itu, di Pekanbaru menjadi dia besi-besi pagar itu. Tapi pelakunya sektor informal. Kalau di negara barat, pelakunya dia sendiri. Komatsu sendiri yang melakukan itu, Xerox sendiri yang melakukan itu. Membalikkan lagi sesuatu yang ada di pasar, di pabriknya. Sehingga ini ekonomi yang disebut circular economy. Nah, ini refurbish Apple, Best Buy. Jadi Anda bisa membeli barang produk Apple yang refurbish. Sebenarnya itu sudah Apple yang sudah terjual, barangkali sudah sampai ke konsumen, dan barangkali ada sesuatu yang bermasalah. Nah, apakah harus dibuang? Pertanyaannya. Nah, di bypass ini banyak sekali saya melihat reuse dari mobil-mobil. Saya tidak pernah membeli lampu yang ada di toko Muhammad Yamin di pasar, tapi di bypass karena mungkin lebih original, tapi dia reuse, mungkin hasil mobil yang tabrakan atau apa dibeli. Mungkin kita reuse, ya. Konsep itu kan konsep sirkular ekonomi. Ya. Jadi ini menarik juga potensi ekonomi yang berasal dari ketika dalam fase end of life. Jadi ini yang saya sebut sebagai ketika end of life, dia muncul kata-kata yang dimulai dengan apa namanya, gini, balik dia. Ini kan sudah sampai nih, kan dia mau dibuang nggak jadi, dia balikkan lagi semuanya ini gambarnya dibalikkan. Nah, pembalikan ini yang paling sederhana namanya reuse. Kalau dia masuk ke line manufacture-nya remanufacture. Kalau dia di Apple namanya refurbish. Ya. Kalau dia masuk bukan ke manufacture, dilebur menjadi bahan baru lagi, recycling namanya. Nah, kalau dia menjadi bahan bakar, recovery namanya. Atau dia masuk lebih pendek lagi ke pemakaian, namanya recondition. Rekondisi. Jadi kalau kita bilang misalnya apa namanya cartridge itu banyak ada cartridge rekondisi. Kita tidak pernah membeli cartridge baru, tapi rekondisi sesuatu yang sudah dipakai konsumen dibalikkan lagi, tapi dalam bentuk rekondisi. Nah, sistem produk yang seperti ini kan begini dia sekarang. Jadi ada konsep paradigma circular economy atau ini disebut konsep-konsep circular economy yang mendominir kita. Mengapa? Karena produk itu jangan langsung dibuang. Mengapa? Karena dia masih mengandung potensi material, potensi fungsi alat, fungsi part.
yang masih berharga. Nah, itu mungkin itu apa namanya, nggak sampai saya ajar ya terlalu lama ya. Tapi itu yang bisa saya berikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan diskusi kita 5 menit terakhir. Silakan. Restia ada diskusi? Irhas, Pak Irhas atau Pak Hendra? Silakan yang tadi belum bicara. Kalau Pak Doni sudah tadi siapa namanya? Tadi sudah Pak dari Arab Saudi. Silakan. Saya Pak izin berbicara Pak. Ya, silakan Pak Restia ya. Pak Irhas, Saya Pak. mau menanggapi masalah ISO tadi Pak. Ya, Di dunia kerja kan saya lumayan lama di dunia proyek ya Pak. Jadi ketika saya melamar atau pekerjaan baru gitu dengan posisi di dunia proyek, eh, rekrutmen dari HR-nya itu selalu meminta ISO 9001. Jadi saya berharapnya nanti tuh ketika Bapak ngajar mahasiswa-mahasiswa S1 eh, bisa apakah bisa nanti adik-adik nantinya itu dia mendapatkan ISO 9001 itu dengan secara gratis gitu Pak. Sementara kalau bagi karyawan-karyawan seperti saya gitu kan untuk mendapatkan ISO 9001 itu saya eh, membayar tuh sekitar 3 jutaan gitu untuk mendapatkan 9001. Jadi rata-rata sekarang di dunia proyek atau dunia-dunia konstruksi itu karyawannya itu udah diwajibkan untuk mempunyai ISO 9001 gitu Pak. nah itu yang saya mau tanya. Sebanyak. Apa yang ya kan Anda berapa sertifikat? Terus apa yang diberikan? Iya. Apa training yang diberikan untuk mendapatkan 9001 itu apa kira-kira? Kemarin itu saya sudah lama itu melakukan trainingnya sekitar 4 tahun yang lalu ya Pak. Sebelum saya bekerja di Papua, jadi saya wajib punya ISO 9001 sebelum masuk dunia proyek di Ya, Papua. Jadi 9001 itu pembelajarannya apa saja item-item yang mengatakan Anda lulus 9001? Apa aja yang ada ketahanan itu? pembelajarannya kemarin itu tentang sebuah sistem untuk pengelolaan kualitas produk dan organisasi gitu Pak. Ya, satu Jadi manajemen ya, manajemen iya seperti manajemen kayak kita kualitas kuliah. kan, manajemen mutu ya. Benar. Bagaimana menjamin manajemen mutu sehingga ya kriterianya ISO 9001 ya. Jadi ISO 9001 itu sebenarnya manajemen kualitas lah ya, manajemen Iya. ya. Kayak kita Bagaimana kuliah seperti kita kuliah di jurusan waktu S1 gitu kan ya Pak. Tapi kita ketika dunia kerja harus memiliki sertifikatnya dengan membayar gitu. Oh, ya, intinya kualitas itu sebenarnya kalau dalam perspektifnya kan bagaimana kualitas itu adalah sebenarnya customer satisfaction itu kan bagaimana konsumen kita merasa puas terhadap itulah kualitas. Ya, apa yang kita harus cari dalam konsumen kita sehingga dia merasa terpuaskan ya. Bagaimana kita mengelola manajemen perusahaan kita ya, mulai dari kalau perusahaan kita dalam tahap dari desain, bagaimana dari desainnya. Kalau kita dari produksi, bagaimana kita mengelola produksi, manajemen produksinya, atau manajemen kontrol kualitasnya sehingga memenuhi spesifikasi customer satisfaction itu sebenarnya kan kira-kira begitu ya. Ya lebih ke benar ada yang pembelajarannya seperti ada leadership, planning, support gitu Pak, performance evaluasi, improvement gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya bagaimana kualitas itu bisa terjamin. Iya. Ya. Tentu Benar. mulai dari SDM-nya, bagaimana disiplin atau leadership dan segala macam dari. Ya, saya kira kalau saya baca dulu pernah dokumen ISO 9000 itu memang mulai dari manajemen sumber daya manusianya sampai ke yang proses-proses desain sampai ke proses kontrol kualitas barangkali. Ya. Karena proses itu kan melibatkan sumber daya ya, manusianya utamanya. Ya. Iya. Tapi Anda ingin mengharapkan itu dilakukan di universitas, di kuliah ya? Iya benar.
di kuliah. Jadi ketika kita sudah Nggak ada lulus, kuliahnya di sini. Ya, paling saya di kuliah manajemen sistem manufaktur ada satu bab saya menjelaskan tentang apa ya, apa itu kualitas, apa itu customer satisfaction, bagaimana kualitas itu bisa dijamin, bagaimana manajemen kualitas, itu yang bisa kita jelaskan. Tapi kalau untuk mendapatkan sertifikat tentu yang pemberi sertifikat itu kan ada semacam lembaga yang CSS, ya. yang terakreditasi untuk memberikan itu kan. Ya, ya, Benar. ya. Sekarang kami juga kemarin di tahun berapa gitu Fakultas Teknik itu mendapatkan standar ISO 9001 juga 9000 ya. Ya. 9001. Ya, tapi untuk mendapatkan itu kita menyewa ini menyewa Auditor. auditor yang menilai, tapi menyewa orang Iya. yang sudah pernah itu apa namanya konsultan ya. Konsultan ya, Mahal konsultan. juga disewa konsultan itu ratusan juta juga. Setelah konsultan itu menyiapkan, kita yang kerja keras nanti dinilai oleh apanya surveyornya ya, apa penilainya itu. Mereka sebenarnya itu bagi UNAN ya alat jual saja. Alat jual. Alat Iya, jual benar. bahwa kita sudah memenuhi standar ISO. Sekarang sudah tidak itu lagi, kita alat jualnya cuma ini ya standar standar internasional malah. Kita men-challenge ABET namanya standar ABET, ya. ya, standar untuk pendidikan itu standar internasional. Tidak ISO lagi ya, tapi sama-sama lah konsepnya. Sama-sama manajemen mutu ya Pak. Ya, manajemen mutu. Bagaimana mutu itu bisa dijamin. Ya, intinya begitu. Ya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke ya, jadi saya kira kuliah kita hari ini cukup ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Mungkin mudah-mudahan ada tugasnya nanti. Ya silakan disadikan bahan ini saya berikan. Nanti memang ada tesnya juga ya, hati-hati juga. Supaya saya tahu juga. Supaya ISO 9000-nya jalan juga, saya audit juga hasilnya. Izin Pak, satu lagi Pak. Apakah yang kami ini udah masuk ke dalam e-learning Pak? Tadi kayaknya lagi trouble tadi Pak jaringan. Enggak apa-apa, nanti sampai minggu depan lah. Jadi silakan dicoba-coba ya Pak. Halo? Iya siap. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ini ya yang lain ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kira hadir semua Restia, Pak Hasri, Pak Endra, Muhammad Sidik, Pak Girdadoni tadi sudah bertanya juga, dan dari Pak Asmal nih katanya mau sholat lagi di Arab ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, itu aja. Mungkin ini juga rekaman, nanti saya kasih rekamannya. Saya apa namanya? Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Makasih Pak Agus.